Salam, kekasih-kekasih Kristus, tiba saatnya kita mengikuti acara Word from Heaven. Dari kitab Yunus, firman Tuhan berkata, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih, Allah menghendaki orang tidak binasa. Mereka memperoleh keselamatan. Di Niniwe kejahatan begitu mengerikan, Tuhan menghendaki mereka bertobat. Maka dia utuslah Yunus, hambanya, untuk mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan supaya mereka percaya dan bertobat. Tapi Yunus tidak taat, menolak hal itu. Alasan-alasannya dalam konteks manusia kuat. Apa itu? Mereka jahat. Mereka membunuh bangsa Israel. Anggota keluarga Yunus termasuk dibunuh. Menurut sejarah konteks ini, orang-orang Asyur yang berpusat ke Niniwe sebegitu kejam dan sadis. Menyiksa orang Israel begitu sadis. Dan itu sangat melukai hati Yunus. Maka dia menolak. Tidak. Enak aja mereka. Kalau mereka dilayani, mereka akan bertobat terus nggak dihukum. Ini seringkali kita tidak memiliki pengenalan akan Allah. Konsekuensi kita ciptaan Allah, kita paling cocok kalau dipakai Allah. Karena di situ kita berfungsi. Apalagi konsekuensi kita ditebus dalam Yesus Kristus. Kita kepunyaan Allah, imamat yang rajani kepunyaannya sendiri. Maka paling bernilai kalau kita dipakai Yesus, dipakai Tuhan. Cara dipakai ketika kita melakukan perintahnya. Dari pertama Tuhan menghendaki manusia itu bernilai ketika manusia itu taat. Allah menciptakan Adam dan Hawa, langsung Allah berkata, Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Ingat, fokusnya bukan buahnya. Fokusnya perintahnya. Ini penting. Karena catat baik-baik. Kalau kita taat, itu satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Hanya ketaatan statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Khotbah yang bagus perlu, mendoakan orang lain sakit sembuh perlu, tapi itu bukan paling berbobot mengakui Yesus Tuhan. Ketaatan, sebaliknya, kalau nggak taat, itu statement yang paling berbobot menolak ketuhanan Yesus. Ketidaktaatan itu sama dengan dosa. Adam dan Hawa nggak taat makan buah itu, dosa, langsung putus hubungan dengan Allah. Catat baik-baik saudara, ketaatan itu paling bernilai, ketidaktaatan itu paling mengerikan. Maka sebagai orang ciptaan Allah, apalagi umat tebusan Allah, kita harus taat. Begitu kita taat melakukan perintahnya, di situ kita bernilai, di situ kita berbahagia. Makanya Yesus berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya, yaitu merenungkannya dan melakukannya. Pelaku firman, taat. Yosua 1 ayat 8 berkata, jangan lupa engkau memperkatakan firman ini dan renungkan itu siang dan malam. Dan lakukan. Pasti perjalananmu berhasil dan beruntung. Ketaatan itu satu keindahan, ada damai sejahtera kalau kita hidup dalam kebenaran. Maka ketika ada seorang bapak berkata kepada saya, ketika saya membimbing mereka mau cerai. Pak, bagaimana saya mengasihi istri saya? Dia cerewet. Saya katakan, kamu gagal fokus. Gagal fokus apa, Pak?
Kita mengasihi istri nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Karena kita taat mengasihi istri itu kaitannya kita mengakui kita umat tebusan Allah. Allah yang memerintahkan, hai suami kasihlah istri. Atau sebaliknya, hai istri tunduklah kepada suami. Itu bukan perintah pasangan kita, itu perintah Tuhan. Kalau itu perintah Tuhan itu pasti benar. Jadi kita suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami. Itu keabsolutan karena kita mengakui apa kata Tuhan itu benar. Kita mengasihi pasangan kita, itu nggak ada kaitan dengan kelakuan pasangan kita. Karena pasangan kita bukan Tuhan kita, bukan Dia yang menentukan. Kenapa kita taat melakukan firman Tuhan? Karena statement hidup kita mengakui Yesus Tuhan. Makanya dalam Matius 7. Pada zaman akhir banyak orang teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Enggak. Karena teriak Tuhan, Tuhan dalam bentuk apa saja tanpa ketaatan. Enggak bisa berbobot mengakui Tuhan. Makanya dikatakan melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yang melakukan kehendak Bapa di surga taat. Karena pada zaman akhir banyak orang teriak Tuhan, Tuhan aku bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku banyak melakukan mujizat demi namamu. Tuhan berkata aku enggak kenal engkau. Hanya engkau pembuat kejahatan. Karena khotbah mujizat enggak berbobot mengakui Yesus Tuhan selain ketaatan. Maka Bapak Ibu, mari kita dengan sukacita, bukan karena hukum Taurat. Ketaatan itu dengan senang hati. Ketaatan itu absolut indah adanya. Karena di situ kita mengakui Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengakui kami umat ciptaan-Mu. Konsekuensi kami umat ciptaan-Mu paling indah. Kami kalau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Karena di situ kami berfungsi. Bahkan ketika kami berdosa putus hubungan dengan Allah, Kau kirimkan Yesus juru selamat penebus kami. Kami umat tebusan-Mu. Lunas Kau bayar, kepunyaan-Mu sendiri. Kami dulos, kami hamba, Kau kurios, Kau Tuhan. Maka tolonglah setiap kami dalam mengasihi Tuhan. Dalam damai sejahtera dan sukacita. Mentaati kebenaran-Mu tanpa syarat. Karena itulah kebenaran. Engkau berkata orang yang berbahagia bukan sakit sembuh. Orang yang berbahagia bukan banyak pelayanan. Tapi orang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Merenungkannya siang malam dan melakukannya. Materaikan kebenaran firman ini. Pimpin setiap pendengar dengan sukacita. Taat sampai garis akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, yang merasa diberkati, bisa membagikan video ini kepada teman, saudara, kerabat, siapa saja. Yakinlah, Tuhan pasti memberkati Anda. Terima kasih. Salam.